Mari kita tenang sejenak dan biarlah kita berdoa secara pribadi kepada Tuhan, dan biarlah sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita mengucap syukur untuk apa yang Tuhan telah lakukan dalam kehidupan kita. Mari saya ajak untuk ambil 1-2 menit ini untuk menenangkan diri. Katakan apa saja, terima kasih untuk apa saja yang Tuhan telah kerjakan dalam kehidupan kita masing-masing. Yes Lord Jesus, thank you Lord Jesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Betapa banyaknya Tuhan yang telah Engkau lakukan dalam kehidupan kami tanpa kami menyadarinya Tuhan. Dan biarlah pada pagi hari ini segala ucapan syukur kami naikkan kepadamu Tuhan yang luar biasa Tuhan. Terima kasih untuk segala berkat-Mu yang Kau telah limpahkan dalam kehidupan kami. Terima kasih untuk perlindungan-Mu Tuhan. Terima kasih untuk pimpinan-Mu dalam kehidupan kami Tuhan Yesus. Terima kasih untuk orang-orang yang telah Engkau berikan dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Teduhkan hati kami untuk mendengarkan firman-Mu Tuhan. Dan biarlah firman-Mu itu menggugah kami semuanya. Membangkitkan roh kami Tuhan Yesus. Berbicaralah karena kami siap untuk mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Dan setiap umat Tuhan yang percaya katakan amin. Silakan saudara duduk kembali. Oke saudara, tapi luar biasa Tuhan kita. Hari ini kita akan belajar dari Injil Matius pasal yang ke-14 ayat 22 sampai yang ke-33. Saya kira saudara sudah tahu tentang cerita ini. Saya akan bacakan untuk saudara. Matius pasal 14 ayat 22 sampai 33. Sesudah itu Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan mendahulinya ke seberang. Sementara itu ia menyuruh orang banyak pulang. Dan setelah orang banyak itu disuruhnya pulang, Yesus naik ke atas bukit untuk berdoa seorang diri. Ketika hari sudah malam, ia sendirian di situ. Perahu murid-muridnya sudah beberapa mil jauhnya dari pantai dan diombang-ambingkan gelombang karena angin sakal. Kira-kira jam 3 malam datanglah Yesus kepada mereka berjalan di atas air. Ketika murid-muridnya melihat dia berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru, "Itu hantu!" lalu berteriak-teriak karena takut. Tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Lalu Petrus berseru dan menjawab dia, "Tuhan, apabila Engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air." Ayat 29 kata Yesus, "Datanglah." Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Ayat 30 dikatakan, tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam lalu berteriak, "Tuhan, tolonglah aku." Segera Yesus mengulurkan tangannya memegang dia dan berkata, "Hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang?" Dari sini kita bisa belajar bahwa orang bisa ngomong Tuhan gitu, tapi dalam keadaan bimbang ya saudara ya. Ayat 32 dengan lalu mereka naik ke perahu dan angin pun redalah. Dan orang-orang yang ada di perahu menyembah dia, katanya, "Sesungguhnya engkau anak Allah." Sampai di sini pembacaan firman Tuhan. Saudara, dari pembelajaran dari pelajaran yang bisa kita ambil dari Matius pasal yang 14 ayat 22 sampai 33 ini, yang pertama kita bisa belajar tentang kebesaran Tuhan, saudara. Maksudnya kebesaran Tuhan itu apa, saudara? Bahwa Tuhan itu lebih besar dari hidup kita. Tuhan lebih besar dari perahu hidup kita. Perahu di Alkitab itu adalah kehidupan murid-muridnya. Mereka nelayan dan perahu itu adalah hidup mereka, saudara. Dan Tuhan menunjukkan betapa dia bisa bekerja di dalam perahu maupun di luar perahu, saudara. Dia yang bisa membuat Petrus berjalan di atas air, di luar perahu. Itu yang luar biasa. Kita seringkan menyanyikan, "Kasih setiamu lebih dari hidup." Itu kan, saudara. Tapi kita mungkin kurang tahu apa artinya
Ya, thy loving kindness is better than life. Itu artinya apa? Kasih setia Tuhan itu lebih dari hidup, itu artinya apa? Artinya pada waktu hidup kita porak-poranda, kasih setia Tuhan bisa memulihkan kehidupan kita. Amin, saudara. Betapapun hancurnya kehidupan kita, betapapun rusaknya masa lalu kita, saudara, Tuhan bisa memulihkan. Itu yang luar biasa dari Tuhan itu. Kalau kita melihat ke belakang, ada banyak dari kita yang banyak lembaran-lembaran hitam kan, saudara, di belakang kita, saudara. Dan tetapi walaupun di belakang kita ada banyak lembaran hitam, Tuhan membuat satu lembaran baru dalam kehidupan kita. Dia lebih besar dari hidup kita. Amin, saudara. Jadi jangan pernah frustrasi dengan hidupmu, saudara. Jangan pernah stres dengan keadaanmu saat ini. Ada Tuhan yang luar biasa. Yang kedua, saudara, Tuhan lebih besar dari masalah kita, saudara. Apa artinya perahu dibandingkan dengan alam yang sedang mengamuk, saudara? Apa artinya perahu dibandingkan dengan danau dan badai yang sedang mengamuk itu? Saya sering mendapat cerita dari Pastor Paul Pitoi. Dia sebelum jadi hamba Tuhan itu, dia adalah seorang pelaut, saudara. Dia ahli mesin di kapal tanker. Sudah sering kali di kapal tanker Norwegia, katanya dia menjelajahi banyak lautan, dan kalau sudah katanya ombak itu sampai 30 meter itu semua terdiam. Kapal tanker itu gede, saudara, dan dia ngomong begini, saudara, orang mabuk pun bisa sadar, gitu. Kalau itu sudah 30 meter, ombak itu sudah 30 meter, semua merasa betapa kecilnya kita semuanya itu dibandingkan alam yang sedang mengamuk itu. Kalau saudara membayangkan tsunami, betapa kecilnya kita dibandingkan tsunami yang besar, betul nggak, saudara? Ya. Dan kadang-kadang masalah kehidupan kita itu rasanya mood itu naik, dan rasanya kita mungkin dalam hati mengatakan mati aku, saudara. Aduh, gimana? Tapi kita harus ingat, bukan hanya Tuhan lebih besar dari hidup kita, Tuhan lebih besar daripada alam yang mengamuk, dari masalah kita yang kita hadapi. Amin, saudara. Itulah yang luar biasa, saudara. Satu kali, saudara, saya naik pesawat dari Surabaya ke Jakarta, duduk di sebelah saya itu seorang anak muda yang perlente, saudara. Duduk di sebelah saya dan kemudian saya diam aja. Biasanya kalau saya naik pesawat terbang, sebelum terbang saya sudah terbang duluan, tidur maksudnya. Gitu. Saya cepat tidur, enak, saudara. Ya. Dan dia ngajak ngomong. Dan ngomongnya dalam bahasa Inggris, saudara. Waduh, saya baru tahu dia adalah lulusan Amerika. Ngomong, waduh, pinter ini ngomong, saudara. Dia kerja di sini, dia pinter. Dan kemudian setelah dia ngomong, kemudian dia tanya, "So, what are you doing? What is your occupation?" Apa yang, ya kerjaan apa? Saya ngomong, "I'm a pastor, I'm a minister." Begitu waktu saya ngomong, "saya pendeta," langsung di scan. Wow, kenapa kok dia liatin saya? Apa saya nggak pantas ya jadi pendeta? Terus kemudian dia ngomong, "Sorry, I'm not going to hurt your feeling." Tapi dia ngomong, "But I don't believe in God." Ngomongnya gitu, saudara. Ya, enggak mau menyakiti, tapi aku enggak percaya Tuhan. Dan dia cerita dalam fasih Inggris kenapa dia enggak kenal Tuhan. Ceritanya ada teori Darwin dan lain sebagainya. Pinter anak ini. Aku diam aja, saudara. Ya, waduh, ini ngomongnya gimana ya, saudara? Ya, terus kemudian dia tanya, "So what do you think?" Gitu. Nah, kalau sudah ngomong what do you think, artinya apa? Giliran saya sekarang ngomong. Betul nggak, saudara? Yang pertama aku bilang itu, "Aku tahu bahwa kamu ini anak yang pinter. You are a very smart man." Pinter itu. Kalau kamu tak bisa tahu teori ini. Ya, biasanya kan pakai teori volley. Sebelum nyemes kan dilambungkan dulu, betul enggak? Gitu. Terus kemudian akhirnya saya katakan begini, "Tapi kelihatannya kamu belum pernah
mengalami masalah yang gede. Kamu anak muda yang pinter, kamu kerja brilian, wah luar biasa, tapi kamu rasanya belum pernah deh mengalami masalah yang gede sampai kamu nggak bisa lihat apa-apa kecuali kamu lihat ke atas dan ngomong tolong Tuhan. Dia langsung diem. Aku sudah pernah mengalami masalah yang berat dan aku nggak bisa selesaikan, aku bilang gitu. Dan disitulah aku bertemu dengan Tuhan. Dia diem. Terus dia ngomong gini, maybe pastor, maybe pastor. Kita ini sering kali begini saudara ya, kita sering kali itu menganggap diri kita yang besar. Saudara. Dan pada waktu kita menganggap diri kita yang besar, kita langsung Tuhannya jadi kecil saudara. Doa yang paling penting dalam kehidupan kita itu adalah doa yang supaya Tuhan itu membuka mata hati kita supaya bisa melihat bahwa Tuhan itu luar biasa. Seorang yang bernama John Piper mengatakan begini, Tuhan menjadikan alam semesta itu begitu besar dan manusia itu begitu kecil supaya kita sadar betapa besarnya Tuhan. Kenapa sih ada orang sombong itu? Karena dia tidak lihat betapa hebatnya Tuhan itu. Kalau kita bisa melihat betapa luar biasanya Tuhan itu, saudara. Betapa luar biasa. Kita lihat siapakah diri kita. Nggak sempat untuk menyombongkan diri di hadapan Tuhan yang luar biasa itu, saudara. Ada satu foto yang saya simpan di HP saya mau sharingkan kepada saudara. Saudara bisa foto ini juga, saudara. Untuk mengingatkan bahwa kita itu tidak sendirian, saudara. Kita ini di backup oleh Allah yang begitu luar biasa. Ya, coba lihat ini fotonya ini, yaitu ini saudara. Nah, yaitu. You should know, be afraid who stands against you if you know who stands behind you. Setiap kali ada masalah kalau saya lihat foto ini, aduh rasanya itu, I know who stand behind me. Saya lihat anak itu, harimau itu saudara. Begitu cute, lucu, betul nggak saudara? Rentan saudara. Targetnya untuk predator-predator untuk memangsa dia. Dan dia pasti nggak bisa ngelawan saudara. Semuanya itu saudara. Tapi saudara dia bisa tenang. Karena di belakangnya ada mata yang melihat. Mata yang tahu, melihat suasananya. Tahu situasi aman atau situasi yang mencekam. Dia tahu semuanya, yaitu induknya. Wow. Tahukah bahwa di belakangmu itu ada Allah yang begitu luar biasa, yang sayang kepada kita semuanya, ready to help us. Luar biasa, saudara. Nah kalau kita melihat besarnya Tuhan, betapa luar biasanya Tuhan, saudara, kita akan melihat betapa kecilnya masalah yang kita hadapi. Betapa kecilnya kita, saudara. Sehingga kita tidak sempat untuk menyombongkan diri. Kita hidup dalam kerendahan hati kita. Saudara. Ini yang luar biasa, saudara. Silakan kalau mau berfoto, silakan, saudara. Ya. Yang kedua, saudara. Dalam Matius 14 ayat 22 sampai 33 kita belajar tentang kebaikan Tuhan. Dalam Injil yang lain, jadi kejadian Petrus berjalan di atas air itu, saudara, itu direkam bukan hanya di Injil Matius saja, tetapi di Injil Markus juga. Saya mengutip dari Injil Markus juga, dikatakan ketika ia melihat betapa payahnya mereka mendayung karena angin sakal, maka kira-kira jam 3 malam ia datang kepada mereka dan berjalan di atas air dan hendak melewati mereka. Saudara, saudara ada kata-kata yang ingin saudara perhatikan, yaitu kata melihat. Ketika ia melihat betapa payahnya mereka mendayung. Tuhan saya baca buku komentari ya, dan kemudian apakah betul-betul Tuhan melihat betapa murid-muridnya payah mendayung? Karena jaraknya itu sangat jauh, sehingga kemungkinan Tuhan itu nggak melihat secara mata. Saudara. Secara mata dia nggak melihat. Saudara. Tapi Tuhan itu luar biasa, Tuhan tahu, saudara. Tuhan tahu, saudara. Secara mungkin mata jasmani udah terlalu jauh mereka di tengah danau, menyeberang danau, saudara. Tetapi He knows.
Dia melihat pergumulan kita. Dan melihat di sini bukan hanya cuma melihat, tetapi dia merasakan apa yang kita rasakan. Wow, betapa luar biasanya Tuhan. Saudara, kalau saudara ada masalah, jangan pernah berpikir bahwa Tuhan enggak memerhatikan saudara. Tuhan tahu apa yang saudara pergumulkan dan Tuhan bisa merasakan apa yang saudara rasakan. Itu yang luar biasa, saudara. Kadang-kadang counseling itu bukan hanya memberikan solusi dari permasalahan seseorang pada waktu orang itu curhat, tapi seringkali kadang-kadang mereka hanya membutuhkan a hearing ears, telinga yang mendengar. Mereka curhat dan mendengarkan. Pada waktu ada orang bisa merasakan apa yang mereka rasakan, mereka akan mendapat kekuatan. Betul nggak, saudara? Kadang-kadang begitu, saudara. Ya, mungkin kita tidak tahu permasalahannya begitu pelik, tapi paling tidak kita bisa menyediakan telinga kita untuk mendengarkan dan memberikan kekuatan kepada sahabat kita. Tuhan tahu dan Tuhan merasakan. Mungkin suamimu nggak tahu, mungkin istrimu tidak bisa merasakan, tetapi Tuhan tahu dan bisa merasakan apa yang kita rasakan, saudara. Masalahnya, saudara, pada waktu saya operasi, saudara, di Singapura itu, karena itu mendadak, saudara, istri saya lagi di Amerika, saudara. Saudara tahu tidak bisa merasakan kalau suami lagi sakit di operasi, istri berada di Amerika. Saudara bisa merasakan, saudara. Sudah cenut-cenut di belakang, cenut-cenut di sini, saudara. Enggak. Gitu. Ya, saudara. Tapi banyak dari orang lain yang tidak bisa merasakan apa yang kita tahu, tapi Tuhan tahu. Dan kata yang berikutnya, bukan melihat, tapi ia datang. Dia bukan hanya cuma bisa merasakan apa yang kita rasakan, tapi he come to help us. Bahkan melewati mereka. Dia melewati mereka. Bahkan sudah supaya murid-murid tidak tahu bahwa di depannya itu ada Yesus yang akan memimpin mereka. Sehingga mereka tidak perlu takut. Dan dia bukan hanya ada di belakang, tapi dia akan ada di depan. Luar biasa enggak, saudara? Dia akan menolong kita. Seorang reformator bernama Martin Luther pernah mengatakan begini, iman adalah keyakinan yang teguh akan kebaikan Tuhan. Saudara, kalau kita sudah mengatakan kenapa ya Tuhan kok izinkan ini kepadaku, kok Tuhan tidak sayang ya sama aku begini-begini, kenapa ya Tuhan itu meragukan kebaikan Tuhan, sebentar lagi dia ngomel, sebentar lagi dia nyalakan sini, nyalakan sana, nyalakan sini, dan itulah tenggelamnya spirit kita, tenggelamnya iman kita itu begitu itu, saudara. Saudara, apapun yang terjadi, saudara, Tuhan bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi kita semuanya. Amin, saudara. Tidak bisa mengambil kebaikan Tuhan dan perhatian Tuhan kepada hidup kita. Itu hal yang kedua yang perlu kita sadari, saudara. Jangan pernah kehilangan pandangan bahwa Tuhan itu adalah Tuhan yang baik. Yang pertama tadi, jangan pernah kehilangan bahwa Tuhan itu adalah Tuhan yang hebat, yang luar biasa. Dan He is a good God. Nah, sekarang masuk dalam poin yang ketiga, bagaimana mengalami kuasa Tuhan. Kita akan baca kembali Matius pasal yang ke-14 ayat 28, dikatakan, lalu Petrus berseru dan menjawab dia, Tuhan, apabila Engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air. 29, kata Yesus, datanglah. Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Ayat 30, tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam, lalu berteriak, Tuhan, tolonglah aku. Ini kejadiannya. Saya bisa menggambarkan hal ini dalam dua hal, saudara. Yaitu dunia iman dan dunia kekhawatiran. Ya, dunia iman di mana Petrus berjalan di atas air dan pada waktu dia mulai khawatir, dia tenggelam, dan pada waktu dia tenggelam. Saya tulis di situ rohnya tenggelam, saudara, roh yang tenggelam, dan ini roh yang menyala-nyala, saudara. Iman adalah
sesuatu yang dinamis. Iman bukanlah sesuatu yang suam-suam, saudara. Dan iman itu adalah aktif, saudara. Iman itu aktif, sesuatu yang menggebu-gebu, saudara. Dalam Roma pasal yang ke-12, nanti kita akan kembali ke gambar ini. Dalam Roma pasal yang ke-12 ayat 11, mari kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah apa? Rohmu menyala-nyala dan layani Tuhan. Roh yang menyala-nyala, penuh dengan semangat, penuh dengan gairah. Saudara, saudara, antusias, bahasa Inggrisnya enthusiasm itu dari dua kata, en dan theos. Enthusiasm, entheos, bahasa aslinya entheos. En itu di dalam, theos itu theo, Tuhan, teologi, ya teologi itu ilmu yang mempelajari tentang Tuhan, ya. En theos, orang yang ada di dalam Tuhan pasti semangat. Itu tandanya orang itu lagi dekat sama Tuhan, orang itu lagi in sama Tuhan itu, orang itu lagi pas berjalan bersama-sama Tuhan, tandanya apa? Semangat aja. Semangat, rohnya menyala-nyala. Dan ada seorang hamba Tuhan yang bernama Reinhard Bonnke. Dia dikenal sebagai Billy Graham of Africa, penginjil yang hebat di Afrika. Dan dia sudah meninggal, saudara ya. Saya masih ingat dia mengatakan bahwa kalau kita semangat, kalau kita ini bersemangat, kita bisa terhindar dari pencobaan yang tidak perlu kita hadapi. Kalau kita semangat, saudara. Justru kalau kita tidak semangat untuk Tuhan, justru ada banyak pencobaan yang masuk dalam kehidupan kita sehingga kita ini akhirnya bisa jatuh ke sini, bisa jatuh ke sana, bisa katanya begitu, saudara. Dan dia bicara bahwa hati kita itu seperti wajan. Wajan. Kalau wajan itu cuma dibiarkan aja, apa yang terjadi? Laba-laba lewat sana, membuat sarang laba-labanya di sana, dan kemudian apa? Kecoak datang, cecak juga datang lewat sana, ya kotoran-kotorannya di situ, kecoak juga di situ semuanya. Jadi wajan itu jadi kotor. Tapi coba begini, saudara. Wajan itu di bawahnya dinyalakan api. Itu katanya Reinhard Bonnke. Pada waktu dinyalakan api, saudara, apa kira-kira kecoak mau lewat, saudara? Kalau kecoak mau lewat di sana, dia mikir 1000 kali karena bisa jadi coak-coak goreng, saudara. Betul nggak? Ya toh, laba-laba juga mau membuat sarangnya di sana, waduh, mikir-mikir dulu. Saudara. Jadi tetap tidak ada binatang-binatang yang bisa mengotori wajan itu, saudara. Saudara, pada waktu kita bersemangat untuk Tuhan, saudara, kita tidak bisa hal-hal dari dunia ini mengotori hati kita. Itu katanya Reinhard Bonnke. Dan justru orang yang tidak semangat sama Tuhan itu, saudara, itu males-malesan, itu doa males, ke gereja males, dan sebagainya. Itu tambah banyak pencobaan. Pada waktu kita males ke gereja, diajak teman, ayo sepedaan yuk, ayo sepedaan. Setelah sepedaan, ayo kuliner, tambah lagi, dan terus. Tambah lama tambah jauh dari Tuhan. Bisa juga seperti itu. Betul nggak, saudara? Betul nggak? Tapi kalau saudara hebat-hebat, saudara. Hari Minggu ke gereja, saudara. Dulu waktu pandemi kemana, saudara? Kemana-mana. Iya toh. Jadi itulah pencobaan. Tapi Tuhan ingin roh kita tetap menyala-nyala, saudara. Dan contohnya kalau roh itu sedang menyala-nyala itu luar biasa. Kalau spiritnya itu lagi naik, saudara ya. Rasul Paulus ini contohnya. 2 Korintus 4 ayat yang ke-8. Naik kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Dalam segala hal kami ditindas namun tidak terjepit. Kami habis akal namun tidak putus asa. Wow. Coba saudara bisa membayangkan Rasul Paulus ini, saudara. Sudah tertekan dari segala macam, saudara. Tapi nggak merasa terjepit itu. Sudah habis akal, nggak tahu lagi apa yang harus diomongkan, nggak tahu lagi apa yang harus dilakukan, saudara. Tapi putus asa enggak. Kita ini, saudara, belum apa-apa sudah putus asa dulu. Mikir aja belum, tapi putus asanya duluan, betul nggak? Seringkali gitu. Saudara, spirit kita crush, spirit kita itu tenggelam, saudara. Tapi mari kita belajar dari Rasul Paulus ini, saudara.
Apapun yang terjadi, saya nggak tahu apa yang sedang terjadi dalam kehidupan saudara. Tantangan itu banyak, setiap orang punya tantangan. Pak Yeremia selalu mengatakan jangan pamer masalah loh, saudara. Pamer Tuhan yang luar biasa aja. Amin, saudara. Jadi putus asa jangan, saudara. Karena kita punya Tuhan yang luar biasa. Amsal 18 ayat 14 kita baca bersama-sama, 1, 2, 3. Orang yang bersemangat dapat menanggung apa, saudara? Penderitaannya. Tetapi siapa yang akan memulihkan semangat yang patah? Orang yang semangat, orang yang katanya enthusiasm, orang yang ada di dalam Tuhan itu dapat menanggung penderitaannya. Penderitaannya bukan berarti sedikit, banyak, saudara. Tetapi siapa yang memulihkan semangat yang patah? Dan pada waktu saya melihat dalam bahasa Inggrisnya terjemahan The Message lebih bagus lagi. Dikatakan demikian, saudara. A healthy spirit conquers adversity. Wow. But what can you do when the spirit is crushed? Kalau spiritnya sehat, kalau hatinya, rohnya itu sehat, bangkit, saudara, apa aja ditelan, saudara. Bisa menanggung semua penderitaan. Tetapi kalau spiritnya sudah down, dan kadang-kadang dalam konseling aja, saudara, kita nggak menyelesaikan masalah, kita mengangkat orang itu supaya spiritnya bangkit kembali. Amin, saudara. Itu yang harus ada. Saya mau tanya kepada saudara, how is your spirit? How is the condition of your spirit? Bagaimana kondisi hati saudara? Saudara mungkin dikecewakan, saudara mungkin ditipu orang, dan saudara mungkin banyak hal yang memahitkan hidup saudara. But how is your spirit right now? Bagaimana roh saudara sekarang? Apakah saudara putus asa? Apakah roh saudara tenggelam di sini? Apakah saudara tetap menyala-nyala? Karena di sini terjadi mujizat, saudara. Pada waktu roh kita tenggelam, tidak terjadi mujizat. Orang bisa pinter, saudara, tetapi kalau spiritnya itu enggak rise up, enggak terjadi hal-hal yang luar biasa. Janji Tuhan memang banyak di sini, saudara. Tetapi kalau orang itu tidak meresponi janji dengan spirit yang naik ke sini, dengan iman maksudnya, tidak akan terjadi apa-apa. Saudara, tolong saudara ingat-ingat gambar ini, karena ini prinsip yang sangat penting. Di dalam Alkitab banyak cerita-cerita mengenai dua kondisi dari spiritual ini, saudara. Misalkan seorang wanita yang pendarahan 12 tahun di Alkitab, saudara. Apakah dia putus asa? Dia tidak putus asa. Hartanya habis, saudara. Karena apa? Pergi ke dokter, hartanya udah habis. Apakah dia sembuh? Alkitab mengatakan malah keadaannya semakin memburuk. Loh, sudah habis-habisan di sini, keadaannya semakin memburuk. Sudah habis, saudara. Tapi semangatnya tidak habis. Semangatnya mengatakan asal saja ku jamah jubahnya, aku akan sembuh. Wow. Sehingga dia fight untuk bertemu dengan Tuhan Yesus. Dan akhirnya pada waktu dia menjamah jubahnya, dia merasakan ada kuasa yang mengalir dari tubuh Yesus untuk menyembuhkan dirinya sendiri. Mujizat terjadi di sini. Di sini dia katakan asal saja ku jamah jubahnya, aku akan sembuh. How is your spirit right now? Jangan sampai saya berdoa supaya pada pagi hari ini spirit kita naik ke atas semuanya. Amin, saudara. Ya, karena di sini seakan-akan bukan Tuhan tidak bisa melakukannya, Tuhan bisa melakukan. Tapi kalau spirit kita di sini seakan-akan Tuhan membatasi bahwa Dia tidak akan tunjukkan mujizatnya di sini, saudara. Tapi Dia akan tunjukkan mujizatnya di sini. Jadilah menurut imanmu. Ada dua orang yang kecewa, berat. Dia berjalan dari Yerusalem ke kota namanya Emmaus. Dia kecewa karena apa? Pimpinannya, orang yang dia banggakan,
mati di kayu salib Tuhan Yesus. Saudara. Dalam keletihannya, capek badan, capek hati, saudara. Mereka udah nggak Tuhan-Tuhanan mungkin sudah. Ayo kita pulang aja ke kota kita Emmaus. Saudara. Nggak taunya di tengah jalan ada seorang yang nimbrung pembicaraan mereka. Tanpa mereka ketahui itulah Tuhan Yesus. Singkat cerita akhirnya mereka sadar pada waktu dia memecahkan roti perjamuan kudus itu, mata mereka mendadak melihat. Kaget mereka itu. Dan mereka akhirnya Tuhan Yesus menghilang dari pandangan mereka. Apa yang dikatakan mereka? Bukankah pada waktu dia berkata-kata membuat hati kita berkobar-kobar? Mereka ngomong begitu. Di tengah-tengah kelesuan dan keputusasaan, dan ada orang yang mengatakan, dan pada waktu mereka itu mendengar kata-kata Yesus, hati mereka itu nggak tahu, berkobar-kobar. Apa yang terjadi setelah itu? Mereka balik dari Emmaus ke Yerusalem. Konon ceritanya itu kira-kira 2,5 kilometer. Dari mereka capek, tapi akhirnya setelah spirit mereka naik, 12,5 kilometer ringan. Mereka jalan, going back to Jerusalem, menceritakan bahwa Yesus bangkit dan Yesus mendatangi mereka. Wow. Saudara, mujizat tadi di sini. Seorang yang bernama Hana. Masalahnya apa, saudara? Di Alkitab, 1 Samuel pasal yang pertama. Saudara. Tidak punya anak. Zaman dulu nggak punya anak, dianggap kena kutuk, saudara. Lain dengan zaman sekarang. Saudara. Ya, jadi tidak punya anak, hatinya pahit, saudara. Hatinya sedih. Saudara. Terus apa yang terjadi? Setelah tidak punya anak, suaminya ambil istri lain, tambah pedih. Saudara. Betul nggak, saudara? Dan setelah ambil istri lain, saudara, istri yang kedua ini punya anak, tambah sedih lagi. Saudara. Karena dia tidak punya anak terus. Saudara. Nah pada waktu setelah punya anak, istri yang kedua namanya Penina ini, saudara, menghina Hana. Tambah pahit lagi, saudara. Pahitnya itu bertubi-tubi. Saudara. Pergi ke gereja, pergi ke rumah Tuhan katanya. Dia nangis. Pendetanya keluar, saudara. Dikira orang wanita mabuk, tambah pahit. Saudara. Wah kasihan juga ya, disalah sangka sama pendeta. Saudara. Tidak tahu bagaimana, tapi akhirnya pendetanya tahu bahwa si Hana ini menangis karena tidak punya anak. Tapi setelah pembicaraan, akhirnya dia yakin. Matanya mulai berbinar kembali. Tahu bahwa Tuhan masih hidup. Masih mendengarkan doanya. Dan dia tahu bahwa Tuhan akan memberikan dia anak. Rohnya bangkit, nggak tahu prosesnya gimana, rohnya itu bangkit. Tadinya begini di sini, mukanya cemberut, lihat aja di 1 Samuel pasal yang pertama. Dia nggak mau makan, saudara. Tapi pada waktu rohnya bangkit, saudara, mukanya tidak cemberut lagi. Dan mau makan, haleluya puji Tuhan. Jadi makan itu adalah tanda bahwa roh itu bangkit. Jangan salah tafsir. Kadang-kadang gini, kalau koan itu sudah tidak suka makan, itu sakitnya itu sakit soro katanya. Tapi kalau masih suka makan itu, ya masih sakitnya enggak soro. Jangan gitu loh saudara. Saya ini suka makan terus karena roh saya bangkit. Gitu loh saudara. Walaupun sakitnya soro itu. Dia mau makan, mukanya tidak cemberut. Dia bisa memuji Tuhan. Pada saat dia memuji Tuhan, Tuhan ingat dan memberikan Hana seorang anak. Mujizat terjadi di sini. Saudara. Jadilah menurut imanmu di sini. Saudara. Tidak ada hal yang mustahil bagi orang benar di sini. Itu semuanya di alam roh yang menyala-nyala, di alam iman. Saudara. Itu saudara. Coba mujizat terjadi di sini saudara. Samuel tidak akan jadi nabi Tuhan. Karena dia sudah ngomel dan lain sebagainya. Samuel akan dibawa sebagai piala. Ditunjukkan kepada Penina. Ini loh
Jangan menghina aku ini juga punya anak, ini loh anakku, inilah, enggak jadi hamba Tuhan jadinya, saudara. Tapi karena sudah terjadinya di sini, saudara, yang paling dia sayangi, itu pun diserahkan kepada Tuhan. Orang yang sudah di sini, saudara, enggak hitung-hitungan sama Tuhan, enggak hitung-hitungan. Saudara. Spiritnya itu beda, saudara. Enggak tahu ya, saya mau ngomong ngomelan itu di sini. Perpecahan itu di sini, saudara. Sulit mengampuni itu di sini, saudara. Tapi pada waktu kita mau naik, di sini ada persatuan. Di sini ada terobosan terjadi, saudara. Amin, saudara. Ya. Saudara, akhir-akhir ini di YouTube, orang itu memperdebatkan perpuluhan dan lain sebagainya, saudara. Dan banyak orang yang tanya kepada saya, bagaimana perpuluhan itu? Ya, ada orang perpuluhan nggak usah dikasih ke gereja. Ngapain di sini, saudara? Debat terus. Karena kita tahu bahwa semua yang kita miliki milik Tuhan, saudara. Betul nggak, saudara? Dan pada waktu kita masuk ke dalam dunia di sini, kita nggak hitung-hitungan sama Tuhan, saudara. Saya nggak pernah hitung-hitungan sama Tuhan. I just love Him. Kalau Tuhan ingin saya berkorban, oke, nggak masalah, saudara. Gitu, saudara. Ya, jadi hal-hal seperti itu, saudara. Dan mari kita sadar akan hal ini. Seorang yang lumpuh di kolam Bethesda 38 tahun. Nah, itu ada banyak sebenarnya cerita Alkitab, saudara. Didatangi sama Tuhan Yesus. Apa yang Tuhan Yesus tanyakan? Maukah engkau sembuh? Maukah engkau sembuh? Jawabannya apa? Mau atau tidak, betul nggak? Tapi apa? Jawabannya orang lumpuh itu apa, saudara? Tuhan ngomel di sini. Waktu air itu goncang, tidak ada yang care sama aku, nggak ada orang yang ngangkat aku, memasukkan, semua memikirkan dirinya sendiri. Aku di sini. Nah, ya nasib. Gitu, saudara. Jadi itu gimana, saudara? Saudara di sini loh, saudara. Dan apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus? Apakah dia tertarik dengan semua omelannya orang yang lumpuh itu? Nah, Yesus mengatakan 3 hal yang tidak bisa dilakukan oleh orang lumpuh itu. Apa yang dilakukan? Bangkitlah, bangunlah, angkatlah tilammu, dan berjalanlah. Loh, itu 3 hal yang tidak bisa dilakukan oleh orang lumpuh itu. Gak bisa, dia lumpuh 38 tahun. Bangunlah, angkatlah tilammu, dan berjalanlah. Tidak diketahui apa yang sedang terjadi di dalam hatinya, di dalam spiritnya. Mendadak kata-kata Yesus itu nggak tahu nohok begitu dalamnya dan mengangkat spirit orang itu sehingga dia lakukan, dia taat apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus dan dia bangun, angkat tempat tidurnya dan kemudian berjalan. Mujizat terjadi. Di sini, saudara. Saudara, kalau saudara tahu banyak, tapi nggak pernah berbuat banyak, saudara tidak akan masuk ke sini. Nah, saudara, bagaimana sih kita itu mengalami Tuhan? Bagaimana kita bisa dari sini ke sini bagaimana? Sebenarnya gampang aja. Perhatikan di Alkitab yang senantiasa, berdoa senantiasa, mengucap syukur senantiasa, to keep your spirit rise, bersyukur senantiasa, bersukacita senantiasa. Itu gitu-gitu aja. Jadi jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, dengan ucapan syukur, hindari omelan, bersukacita dalam Tuhan. Orang benar hidup oleh iman, terus pertahankan iman. Dan iman itu bukan perasaan, iman itu adalah sesuatu yang harus kita aktifasi terus. Percaya kepada Tuhan, lihat kebesaran Tuhan. Itu kita harus keluar dari ini ke sini semuanya. Satu kali pemazmur mengatakan, kenapa hatiku gundah gulana? Ya mungkin pada waktu itu pagi-pagi dia malas memuji Tuhan, hujan rintik-rintik, rasanya malas sekali memuji Tuhan. Tapi dia perintahkan kepada jiwanya sendiri, praise the Lord, oh my soul. Itu.
Pujilah Tuhan hai jiwaku. Dia ingin tidak tenggelam dalam suasana, dia mengikuti suasana hatinya. Tapi praise the Lord, oh my soul, and all that is within me. Itulah sebabnya dia menjadi pemazmur yang luar biasa. Betul nggak, saudara? Dan dalam kaitan Matius pasal ke-14 ini, saudara, yaitu ketaatan. Simple obedience. Pada waktu Tuhan mengatakan, datanglah, maka Simon Petrus keluar dari perahunya dan berjalan di atas air. Obedience is the last step to miracles. Ketaatan adalah langkah terakhir menuju mujizat. Kita tahu banyak. Datanglah Tuhan, ini air Tuhan. Sini dong Tuhan. Ini air loh Tuhan ini. Ini berat jenisnya, ini manusia lebih dari air. Aku tenggelam loh Tuhan. Sini atau. Enggak gitu. Datanglah. Dia keluar dari perahunya dan berjalan di atas air. Dia cuma taat. Masalah bisa berjalan di atas air itu urusannya Tuhan. Betul gak sih? Itu simple obedience. Kalau engkau disuruh WA temanmu, diingatkan Tuhan, WA dia. Kalau disuruh telepon temanmu, mungkin satu telepon itu bisa menguatkan dia. Dan membuat dia on fire untuk bertahun-tahun lamanya. Ya, ketaatan itu penting dalam kehidupan kita. Belajarlah untuk taat dalam hal-hal yang sederhana. Saya tidak akan memperpanjangkan khotbah ini, saudara, tapi biarlah pada pagi siang hari ini, spirit kita itu naik. Saya tidak tahu apa yang sedang saudara hadapi, tapi biarlah hatimu bersuka cita kembali. Hatimu semangat kembali di dalam Tuhan. Biarlah Roh Kudus itu mengangkat hati kita kembali. Tahu bahwa Allah kita adalah Allah yang besar, yang tidak bisa dibatasi oleh apapun juga. Dan tidak ada hal yang mustahil bagi Tuhan, dan tidak ada hal yang mustahil bagi orang yang percaya. May God bless you all. Amen. Mari kita nyanyikan lagu ini. Ku hidup karena percaya. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Mari kita nyanyikan lagu ini. Janji setia, pengharapanku selalu ada di dalam-Mu. Ku tidak akan menyerah meski dalam kesulitan.
Mari kita berdoa, Tuhan, kami patahkan segala spirit yang menekan kami sehingga roh kami tenggelam, Tuhan Yesus. Apapun Tuhan, the spirit of heaviness, the spirit of the problem, Tuhan, yang menghimpit kami, Tuhan Yesus. Kami patahkan dalam nama Tuhan Yesus, dan biarlah pada siang hari ini Tuhan Yesus, Engkau mengangkat roh kami kembali. Engkau mengangkat iman kami kembali, Tuhan. Sehingga kami menjadi orang Kristen yang bersuka cita, yang berapi-api untuk Engkau, Tuhan Yesus. Tuhan, Engkau melihat jemaat-Mu, Tuhan. Dalam pergumulan masing-masing, Tuhan, Engkau bisa merasakan juga apa yang mereka rasakan, Tuhan Yesus. Pada waktu mereka merasa kesepian, pada waktu mereka merasa penat dan capek, Tuhan Yesus. Biarlah pada siang hari ini roh-Mu mengangkat kami semuanya, Tuhan Yesus. Meyakini bahwa akan ada permulaan yang baru dalam Kristus. There is always a new beginning in Christ. Bagi para anak-anak-Mu, Tuhan, para kaum profesi, business people, Tuhan, di hadapan Tuhan, badai ekonomi, badai permasalahan yang tidak menentu ini, Tuhan Yesus. Kuatkan mereka, Tuhan. Yakinkan mereka bahwa Engkau masih berbuat mujizat, Tuhan Yesus. Terima kasih, Tuhan. Terima kasih, meteraikan Tuhan firman-Mu, Tuhan, dalam kehidupan kami masing-masing. Biarlah kami mengalami kuasa Tuhan, dan biarlah kami mengalami kebaikan-Mu. Di dalam nama Tuhan kami berdoa. Yang percaya katakan, amin, amin.